Majelis ilmu seperti ini juga adalah cara kita untuk menyucikan hati kita, menyucikan jiwa kita. Untuk itu kita mulai kajian pada pagi ini dengan membuka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya adalah kajian kitab Tazkiyatul Nafs yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz kita, Ustaz Muhammad Muharram Ridho. Itu waktu sepenuhnya kami aturkan sampai suruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi jami'u dhunubi wa khatayana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa shafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang mudah-mudahan semuanya di dalam naungan dan lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya pada pagi hari ini di mana Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan sholat subuh dengan nyaman, dengan tenang, ya, setenang hati kita insya Allah. Di sisi lain, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, ya, melewati malam-malam mereka dengan tangisan dan ancaman, ya, dihujani bom. Kalau kemarin dikalkulasi itu setiap malamnya atau setiap harinya itu hitungannya kurang lebih 1000 bom dijatuhkan di Gaza itu per hari, per 35 hari, kalikan saja itu, ya, 35.000 sudah itu sudah melebihi bom atom yang ada di Hiroshima. Namun demikian atas kehendak Allah, ya, meskipun memang sampai menelan korban, ya kan, 11.000 jiwa, yang 4.000 diantaranya anak-anak dan wanita. Dan ini sungguh merupakan satu sisi adalah kabar sedih bagi kita semuanya, tapi di sisi lain Allah juga menampakkan kemenangan-kemenangan yang ada di sana. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di belahan bumi lain, ya, setidaknya doakan, ya, untuk saudara-saudara kita muslimin di Gaza. Mudah-mudahan dengan doa dan atau mungkin sedikit, ya, yang kita sisihkan itu menjadi bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini berpihak kepada yang benar. Ya, sebagaimana semut, ya, terus burung pipit, ya, pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, mereka berupaya, ya, untuk membawakan air dengan paruhnya yang kecil itu, yang secara nalar tidak akan mungkin memadamkan api, tapi setidaknya itu akan menjadi alasan kita di hadapan Allah bahwa kepada yang benar kita berpihak. Mungkin tidak ada nilainya apa sumbangan yang kita berikan, ya, tapi di mana kita berpihak itulah yang akan menentukan, ya, nasib kita nanti di akhirat. Rasulullah mengingatkan kita, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang enggak peduli dengan urusan kaum muslimin, hal-hal yang sedang terjadi di antara kaum muslimin yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari mereka. Waliyadzubillah. Maka terlepas, ya, banyak yang menanggapi positif, negatif atau apapun, ya,
Karena untuk melihat permasalahan di Gaza itu tidak harus Anda sebagai seorang muslim, cukup Anda sebagai manusia ya bisa melihat bagaimana anak-anak kecil menjadi korban dan lain sebagainya. Maka doa terbaik kita di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah kuatkan ya saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mudah-mudahan Allah menangkan ya saudara-saudara kita yang tengah berjuang di Gaza. Mudah-mudahan Allah menangkan Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah senantiasa memberikan warisan terbaik kepada kita semuanya, yang kita teladani dari sunnah-sunnahnya. Dan pada pagi hari ini diantaranya adalah kita bersama-sama untuk kembali menyimak ya kajian kitab Tazkiyatun Nafs, bagaimana Rasulullah dan para sahabat ya memberikan contoh ya di dalam memuhasabai diri, mengintrospeksi diri, yang telah dituliskan dengan cantik ya oleh para ulama besar kita, diantaranya Imam Ghazali rahimahullah, kemudian Ibnu Rajab, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi mereka semuanya. Nah, kemarin kita sudah membahas sedikit ya terkait dengan muhasabatun nafs, atau pentingnya melakukan introspeksi diri atau memuhasabai diri. Maka diantara kemarin kita sebutkan muhasabah itu ada dua jenis ya kan. Ada yang pertama adalah yang kita lakukan sebelum melakukan amal, kemudian yang kedua yang kita lakukan sesudah kita melakukan amal. Adapun hal yang perlu kita muhasabai sebelum kita melakukan amal, kemarin ada 4 ya, supaya nyambung. Yang pertama adalah terkait dengan kemampuan ya kan, mampu nggak kita melakukan amal itu gitu kan. Terus kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, amal yang mau saya lakukan, oke, saya mampu, saya punya uang, saya punya kekuatan ya kan, saya punya modal untuk melakukan amal ini. Tapi yang kedua perlu diingat, yang kedua adalah baik nggak ini saya lakukan ya kan. Kalau ternyata itu tidak baik ya kan, maka hentikan. Kalau ternyata itu baik, yang ketiga, tahap ketiganya dilihat niatnya, motivasinya. Oke, saya punya kemampuan ya, saya punya modal untuk melakukan amal, dan saya lihat amal ini adalah amal yang baik. Tapi lihat yang ketiganya adalah niatnya atau motivasinya. Sudah benar belum saya melakukan ini karena Allah, atau karena pencitraan, atau karena saya pengen dipuji, atau karena saya pengen mencari popularitas ya kan. Jadi yang pertama, lihat kita mampu nggak ngelakuin itu. Kalau ternyata kita mampu, lihat di sana baik enggak amal itu kita lakukan. Kalau ternyata baik, terus dijalankan, maka lihat niatnya benar atau enggak, motivasinya benar enggak ya kan. Modalnya ada, kemampuannya ada, amalnya baik, niatnya sudah benar. Yang keempat, kira-kira ada enggak faktor pendukung ya kan. Artinya terkadang amal kebaikan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Seperti Rasulullah SAW ketika masih berada di Mekah ya kan, ketika mau berperang, hal itu tidak mungkin dilakukan, dan ternyata dakwah pun tidak bisa sendirian gitu kan. Artinya ada hal-hal yang memang harus dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama ya. Taruhlah kayak seperti permasalahan di Gaza gitu kan ya kan. Saya pengen menolong Gaza gitu kan. Menolong Gaza baik nggak? Baik gitu kan. Niat saya tulus insya Allah karena Allah gitu kan. Tapi kalau saya sendiri nganter uang 100.000 yang mau kita siapkan untuk Palestina itu, kira-kira nyampe nggak ke sana? Nggak nyampe. Tapi kalau dikoordinir, apalagi oleh lembaga yang ya memang terpercaya, berkompeten, insya Allah nyampe gitu kan, ya kan. Maka ini perlu diperhatikan sebelum melakukan amal. Nah, sesudah melakukan amal, ya, ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan.
Wa nau'u tsani muhasabatun nafsi ba'dal amali wa huwa thalathu anwa. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan setelah Anda melakukan suatu amal. Yang pertama yang perlu dipikirkan adalah apa-apa yang masih kurang ya, berkenaan dengan apa-apa yang kita rasa masih kurang dari amal kita itu. Ada nggak sih hal yang di sana membuat kita itu ganjel di hati, yang kita rasa setelah kita melakukan amal itu tidak puas, atau ada hal yang kita rasa kurang, yaitu muhasabatu ala ta'atin kasratin fiha min haqqillahi ta'ala. Ada nggak yang kita rasa itu kurang dari hak-hak Allah yang saya ketika melakukan amal ini yang belum saya tunaikan? Atau mungkin ada yang saya kerjakan itu tidak seperti sepantasnya, atau ada yang di sana masih menyalahi aturan, atau ada di sana yang belum sempurna. Ya, maka kalau demikian, yang selanjutnya tentunya adalah untuk menggenapkannya, ya kan, menyempurnakannya, kan begitu. Karena kita tahu kekurangannya, maka berikutnya adalah menggenapkannya atau menyempurnakannya. Maka kaitannya dengan ada nggak melihat kekurangan dari amal itu, termasuk yang pertama kita lihat ikhlas fil amal, ya kan? Bagaimana keikhlasan saya dalam melakukan amal tadi, lurus atau bengkok, masih istiqomah atau di tengah-tengah jalan berubah. Iya Bu ya. Maka kemarin kita sudah katakan bahwa hati itu berbolak-balik. Begitupun niat pasang surut, ya kan. Pas awal kita melakukan amal, insya Allah niatnya bisa stabil gitu kan. Nanti di tengah-tengah itu bisa berubah, ya kan. Di tengah-tengah bisa berubah. Entah berubahnya itu menyerah atau berubahnya itu malah jadi riya. Ya kan? Berubah menyerah itu apa? Putus asa. Wis dilakoni ini ternyata ora mari-mari gitu kan. Wis tak goleke tombo nyanti-endi ya kan. Ya akhirnya getun gersulo itu kan, dan lain sebagainya. Akhirnya menyerah. Jai'as. Al-ya'as, putus asa. Tapi ada juga yang kebablasan, terlalu pede, akhirnya jatuh juga kepada riya. Iya kan, tadinya ikhlas jadi riya. Ketika dipuji orang, oh ternyata banyak yang memperhatikan amal saya ya. Terus kemudian akhirnya jadi apa? Jadi riya. Jadi setiap kali dipuji orang tambah di sana bahagia, tambah bahagia. Ketika dicaci orang sedih, gitu kan. Maka ini yang mengurangi keikhlasan. Mau sholat ikhlas karena Allah Ta'ala, suruh ngimami ikhlas gitu kan. Begitu dengar dehem di belakangnya itu calon mertua, itu bisa berubah Pak niat itu. Iya kan, waduh di belakang calon mertua ini, iya kan. Terus yang biasanya ngajinya biasa ini dibagus-bagusin kan begitu ya. Iya, bisa lain itu, bisa berubah, iya kan. Pas datang mau memberikan bantuan ikhlas gitu kan. Pas ternyata di situ ada wartawan gitu kan, ada yang banyak yang moto, bisa berubah juga. Ya. Maka yang pertama lihat keikhlasan di dalam melakukan amal, gitu kan. Bisa stabil belum, gitu kan. Kemudian wan nasihatu lillahi fi wa mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam melakukan amal itu sudah mengikuti caranya Rasulullah belum? Karena syarat diterimanya amal kemarin apa? Ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mutaba'atur Rasul, mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengerjakan amal sudah ikhlas, tapi cara mengerjakannya belum benar gitu kan. Cara mengerjakannya tidak benar gitu kan. Bukan belum benar, cara mengerjakannya tidak benar, maka nggak diterima. Ada orang mengerjakan amalnya itu sudah benar, tapi tidak ikhlas, juga nggak diterima. Maka perhatikan ini.
Kemudian wasyudu masdatil ihsan, ya kan? Kemudian hendaknya di dalam melakukan amal itu memperhatikan urusan ihsan. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yarak. Yang disebutkan, yang dimaksudkan ihsan itu Anda beribadah, Anda melakukan amal soleh itu karena Allah, seolah-olah Anda melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau Anda nggak bisa seolah-olah melihat Allah, maka dalam diri Anda itu seolah-olah Anda itu dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai tahap itu belum ketika kita melakukan amal soleh itu? Seolah kita melihat Allah atau Allah melihat kita belum? Ya kan? Angel Pak ya? Angel. Ya kan? Tapi memang itu perlu dilatih, gitu kan? Perlu dilatih. Jadi nek kita melakukan amal itu hakikatnya ada yang melihat, tidak ada. Bukan hanya manusia, Allah menyaksikan kita. Allah yang menilai di sana. Ya, amal-amal kita itu, hati kita bagaimana, kesungguhan kita seperti apa. Kemudian wasyhud munnatallahu alaihi wasyhud ya taksiruhu fihi ba'da dzalika kullah. Ya, juga hendaknya memperhatikan ya akan anugerah yang diberikan Allah kepada dirinya. Ya, artinya kalau misalkan ini Anda melakukan suatu amal soleh gitu kan, itu juga perhatikan apa yang sudah Allah berikan kepada Anda. Karena hakikatnya kita melakukan amal-amal soleh ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah saya diberikan hidup, alhamdulillah saya hidup sampai umur sekian ini, alhamdulillah saya dicukupi rezeki sampai selama ini, ya kan? Maka Rasulullah ketika ditanya istrinya, kenapa Anda ini sudah dijamin surga tapi ibadahnya tetap sebegitu, ya sebegitu hebatnya. Awala an akuna abdan syakura. Tidak pantaskah saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur, gitu kan? Ya, jadi sebenarnya ibadah, zikir, ya kan? Ibadah, zikir, terus kemudian sedekah itu bukan Allah yang butuh, bukan orang lain yang butuh. Kita sendiri yang membutuhkan itu hakikatnya. Ya kan? Kita beribadah kepada Allah ini sebagai bentuk kebutuhan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Kemudian wasyhud taksiruhu fihi ba'da dzalika kullah. Kemudian juga kita lihat betul apa hal-hal yang kita masih kurang dari amal-amal yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, ya kalau yang pertama tadi hal-hal yang kurang di dalam menjalankan amal kebaikan, apa kira-kira? Yang kedua yang perlu diperhatikan, ayyuhasab nafsahu ala kulli amalin kana ya tarakahu khairan lahu min fi'lihi. Perhatikan yang sisi keduanya, apa hal yang lebih baik ditinggalkan ya di dalam amal. Oke ya. Saat kita melakukan amal soleh itu terkadang ada hal-hal yang nempel ke situ. Ada hal-hal yang menempel di situ. Yang sebenarnya hal-hal yang nempel ini tidak perlu gitu loh. Ya kan? Sebenarnya hal-hal yang nempel ini tidak perlu, ya kan? Mungkin ada yang terlalu megah, mungkin ada yang terlalu mewah, mungkin ada yang terlalu boros, mungkin ada yang tidak tepat sasaran, mungkin ada hal yang keliru, ya kan? Nah, hal-hal yang nempel-nempel ini yang sebenarnya bukan esensi dari atau inti dari amal soleh yang kita lakukan itu, ada hal-hal yang perlu di sana dibuang, ya kan? Ini juga dimuhasabai, ini juga perlu diintrospeksi. Kemudian yang ketiga, ayyuhasab nafsahu ala amrin mubahin lima fa'alahu. Yang ketiga adalah kalau tadi berkenaan dengan amal-amal, mungkin amal wajib atau amal sunnah,
Yang ketiga ini berkenaan dengan amal mubah, ya kan? Amal mubah itu apa? Banyak sekali, lebih banyak yang mubah gitu kan. Ya kan? Lebih banyak yang mubah. Seperti duduk, tidur, makan, ya kan? Itu semuanya amal mubah. Berjalan itu amal mubah, berbicara amal mubah. Tapi amal yang mubah ini perlu di sana dilakukan introspeksi. Monggo urusan mangan kok dadak di introspeksi gitu kan. Ya kan? Perlu. Apakah yang kita makan itu halal atau haram? Kan perlu dimuhasabah. Kaitannya dengan apa diantaranya? Wahal arada bihillahu ta'ala wa darul akhirah. Apakah di dalam melakukan hal yang mubah itu, ya kan, tujuannya adalah Allah Ta'ala dan darul akhirah, ya, kenikmatan di akhirat kelak. Fayakuru rabihan, maka orang yang melakukan amal-amal mubah seperti ini menjadi beruntung, ya kan. Ada hal yang sebenarnya itu adalah hal yang mubah saja, tapi ketika niatnya itu adalah untuk ibadah, ya kan, menghambakan diri pada Allah, mengabdi kepada agama Allah, menjalankan ketaatan pada Allah, menjadi berpahala. Contohnya apa? Contohnya apa? Orang bekerja, ya kan? Bekerja itu hal yang mubah. Bahkan dalam tahap tertentu itu menjadi wajib, ya kan? Kalau niat bekerjanya sekedar nyari uang, ya kan? Kalau bekerjanya sekedar niatnya itu nyari uang atau mengumpulkan harta, bisa jadi salah jalan, ya kan? Bisa jadi nggak ada nilainya. Coba bayangkan, bisa jadi nggak ada nilainya, bisa jadi salah jalan. Tapi kalau bekerjanya itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang tadinya mubah itu bisa menjadi ibadah. Saya bismillah, saya berangkat bekerja supaya anak istri saya tercukupi, ya kan? Supaya istri saya bisa beli mukena, supaya istri saya bisa berkerudung, supaya anak saya bisa mondok, supaya anak saya bisa belajar agama dengan baik, supaya saya bisa berterima kasih kepada guru-gurunya, ya kan? Bayar SPP tepat waktu misalkan. Artinya hal yang tadinya sifatnya itu mubah, ya kan? Hal yang mubah itu sebenarnya di situ masih bebas nilai gitu kan. Itu bisa berubah menjadi ibadah karena niatnya, ya, motivasinya, ya kan. Maka terlepas ada hadis, ya kan, ada yang itu terkenal dan itu disifati maudhu, ya kan, atau palsu, dhaif, yang biasa tersebar, an-naumu shaim ibadah gitu kan. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya nggak sepakat gitu kan. Ya kan, wong poso yo ibadah gitu kan harusnya. Tapi kalau memang dia itu orang yang sulit untuk mencegah kemaksiatannya kecuali dengan tidur, dan niatnya tidur itu supaya dia terbebas dari maksiat, maka tidurnya bisa jadi, ya, bisa jadi berpahala. Karena kalau dia melek itu mengganggu orang lain, dia tidur supaya dia tidak melakukan kemaksiatan, ya, untuk menghindari kemaksiatan, niatnya ini jadi benar gitu kan. Hal yang tadinya mubah, tidur itu perkara boleh itu kan, ini bisa berubah menjadi berpahala. Ya, tapi nek dia melek terus kemudian puasanya itu dipakai untuk apa? Untuk membaca Quran atau untuk melakukan sholat sunnah atau untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya, tentu jauh lebih baik. Ya, tidak hanya dengan tidur kan begitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Belanja itu perkara mubah, wajib, sunnah,
atau makruh? Saya tanya sekarang, Bu, jenengan blonjo niku perkara mubah, perkara sunnah atau perkara wajib? Blonjo niku wajib mboten? Bu, blonjo niku wajib mboten? Wajib. Wajib blonjo. Sing wajibnya sinten? Iya kan? Iya, enggak ada yang mewajibkan. Karena sesuatu yang wajib itu kalau ditinggalkan dosa, kan begitu ya. Artinya berbelanja itu bukan urusan ibadah, hakikatnya kan begitu. Itu urusan muamalah. Ya kan? Artinya mau belanja, mau enggak belanja, enggak ada di sana hukumnya, kan begitu. Iya. Karena kalau sesuatu itu dikatakan wajib, meninggalkannya itu harus diganti. Gandeng besok aku ora blonjo, karena blonjo itu wajib, sore iki kudu blonjo, kan begitu Bu jadinya. Padahal kan nggak begitu juga kan. Terserah Anda mau belanja atau tidak gitu kan. Artinya belanja itu perkara mubah, ya kan? Perkara mubah, mubah itu artinya boleh saja gitu kan. Nggak ada hukumnya gitu kan. Tapi kalau Anda belanja itu terus kemudian nanti dimasak, setelah mateng itu diantarkan ke panti asuhan atau mau diberikan kepada orang yang berbuka puasa, sejak Anda belanja itu sudah dihitung pahala, ya kan? Karena itu sudah bagian dari niat tadi untuk memberikan buka puasa atau takjil kepada orang yang puasa. Ya, sejak Anda belanja sampai itu kepada orang yang yang berbuka puasa, semuanya dihitung pahala, ya kan? Maka belanja itu perkara mubah. Tapi kalau niatnya di sana ditujukan untuk ibadah, ditujukan untuk menjalankan ketaatan pada Allah, ya kan? Atau menolong orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, jadinya belanjanya ini berpahala. Podo-podo blonjone beda di sana hasilnya. Ada yang cuman dapat barang-barang yang dibeli saja, tapi ada yang dapat barang sekaligus pahala. Gitu loh. Misalkan di Ustadz Azam nih punya usaha isi ulang air ya gitu kan. Beli air isi ulang di sini ya, sama dengan membantu para penghafal Al-Quran. Ada tulisannya begitu misalkan ya. Berarti setiap kali Anda beli air minum di sana, ya kan, Anda niatnya itu beli air sekaligus nolong santri-santri penghafal Al-Quran. Dapat airnya plus dapat pahala membantu orang yang menghafal Al-Quran. Itu loh Bu. Wong tuku banyu itu kan perkara mubah itu kan. Tapi karena niat jadi bernilai pahala. Fayakunu rabihan. Aw arada bi dunya fa'ajiluha fayakhsuru dzalika ar-ribah wa yafutuhu dhafru bih. Tapi kalau niatnya itu hanya sebatas untuk memenuhi syahwat dunia, ya kan? Maka dia tidak akan memperoleh keberuntungan, ya, dan dia tidak akan mendapatkan di sana kebahagiaan atau kemenangan di akhirat. Ya kalau tujuannya beli mobil itu hanya untuk, ya kan, hanya untuk kesenangan, ya kan, hanya untuk hobi ngoleksi, nggak ada nilai pahalanya. Kalau belinya burung itu hanya untuk kesenangan. Iya Pak, umumnya yang tumbas burung itu untuk apa Pak? Kesenangan. Artinya tidak haram gitu kan. Silahkan Anda beli burung gitu kan. Ya. Tapi kalau cuma untuk kesenangan nggak ada nilainya apa-apa kan begitu. Ya. Tapi kalau Anda melihat iki manuk ora kopen, kuru-kuru, wis tak openane lah gitu kan, tak pakani gitu kan, tertib gitu kan. Ya, sehat gitu kan. Beda di sana hasilnya. Ya kan. Nah ini
Maka di antara faktor yang menyebabkan ya kehancuran atau kekalahan itu diantaranya bisa disimpulkan ya oleh para ulama kita sebagaimana berikut. Wa akhiru ma alaihil ihmal. Di antara hal yang menyebabkan halak atau rusak atau kehancuran atau kekalahan itu, faktor yang pertama adalah karena menyepelekan urusan. Ya kan? Menyepelekan urusan, tidak pernah dilakukan evaluasi. Ya kan? Akhirnya apa? Orang yang biasa melakukan kemaksiatan, ketika nggak pernah, ya, ketika dirinya tidak pernah mengevaluasi dirinya, akhirnya dia sudah biasa melakukan maksiat itu. Bagi dia itu menjadi hal yang biasa. Mulai dari maksiat yang kecil biasa, nanti sampai maksiat yang besar pun juga dirasanya biasa. Karena nggak pernah melakukan introspeksi diri, ya, tidak pernah mengevaluasi diri. Jadi kalau yang pertama tadi, apa faktor yang menyebabkan seorang itu rusak atau kalah atau hancur, ya kan, atau merugi? Faktor yang pertama adalah sering menyepelekan urusan. Semua hal-hal itu disepelekan. Bahkan sampai urusan-urusan ibadah itu disepelekan. Ya, menyepelekan sholat, menyepelekan baca Quran, menyepelekan pengajian, menyepelekan, ya kan, nasihat, menyepelekan urusan dengan tetangga, menyepelekan urusan agama, menyepelekan urusan yang ada di Gaza, semuanya disepelekan, ya kan? Akhirnya jadilah orang yang rugi tadi. Jangankan dalam urusan ibadah, dalam urusan dunia saja orang itu menyepelekan, itu rugi kok. Ya kan? Menyepelekan urusan apa Bu? Nafkah. Ada suami menyepelekan urusan nafkah. Hasilnya apa Bu? Orang menyambut gawe, orang duwe penghasilan, ya kan? Keluargane ora kopen dan lain sebagainya. Rugi. Ya kan? Menyepelekan bisnis yang ditekuninya, ya hancur bisnisnya, kan begitu. Ini saja urusan dunia, apalagi urusan akhirat, termasuk urusan pendidikan anak-anak itu. Menyepelekan urusan pendidikan anak itu merugi di akhirnya, ya kan? Alah sebenarnya ora iso maca Quran gitu kan, sok ben we gitu kan, sok ben gitu kan. Akhirnya sampai gede anak ora iso maca Quran. Alah sebenarnya isuk rasa digugah, nggak usah dibangunkan untuk ke masjid, ya kan? Isik cilik mesake, masih kecil, kasihan, ya kan? Akhirnya karena disepelekan begitu, ya, anak itu juga biasa nggak dibangunkan untuk sholat, nggak biasa diajak ke masjid, ya kan? Akhirnya sampai gede juga jarang ke masjid. Berawal dari apa tadi? Menyepelekan urusan, ya kan? Ya, bahkan dalam hal pendidikan anak itu banyak orang tua itu yang terkadang menyepelekan urusan itu. Dia lebih mementingkan urusan dunianya daripada urusan mendidik anaknya itu. Padahal innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah sudah ngasih kita warning. Urusan hartamu, urusan anakmu itu akan menjadi ujian bagimu. Ya kan? Jangan dikira nanti nggak ditanya di akhirat. Ditanya itu. Setiap persen, setiap rupiah ya dari harta kita itu akan ditanya di hadapan Allah. Dan termasuk urusan pendidikan anak kita itu akan ditanya di hadapan Allah. Ya kan? Akan ditanya di hadapan Allah. Gimana kamu mendidik anakmu? Ya kan? Tak titipi anak kuwi mbok piyeke itu besok ditanya oleh Allah. Ya kan? Dadine kaya ngopo anakmu itu besok ditanya di hadapan Allah. Jangan kira. Ya. Jadi ini perkara yang menyebabkan hancurnya, ya kan, atau meruginya orang nanti itu. Yang pertama adalah faktor menyepelekan urusan. Yang kedua apa? Tidak ada evaluasi. Ya, tidak ada evaluasi, tidak melakukan muhasabah.
ya, sehingga tidak ngerti kekurangan diri, tidak ngerti cacatnya hati, tidak ngerti di sana, ya kan? Kalau sudah mulai dosa itu menggerogoti. Lah iya toh, diwacake Quran kok hati nggak pernah bergetar. Lah iya toh, membaca Al-Quran kok nggak pernah nangis. Lah iya toh, melihat saudara-saudara kita di Gaza, ya kan, yang anak-anak kecil sampai meninggal dunia, ya kan, sampai ada yang terburai otaknya, sampai ada yang terburai usus perutnya, kok nggak terenyuh, nggak ada di sana nangis gitu kan, nggak ada pembelaan dalam hati, nggak ada kemarahan, nggak ada kecemburuan, ya kan? Tanyakan hati kita, jangan-jangan sudah mengeras, jangan-jangan sudah kadung dosa itu, ya kan, mengarat di dalam hati kita, sehingga melihat hal-hal seperti itu nggak sensitif sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara hal yang juga menjadikan ya rusaknya seseorang itu atau meruginya seseorang itu karena meremehkan urusan. Jadi menyepelekan, meremehkan, ya. Fa inna hadza ya'ulu bi ilal halak. Maka yang sedemikian ini akan menyeretnya kepada kehancuran. Wa hadza halu ahlul ghurur. Maka orang yang seperti ini adalah hakikatnya orang yang tertipu, ya, tertipu oleh dirinya sendiri, ya kan. Bar diapusi setan, saiki ngapusi awake dhewe, ya. Ya. Tadinya ditipu setan, terus menjadikan yang salah itu menjadi baik, yang mestinya itu maksiat itu dihentikan karena disepelekan menjadi seolah hal yang biasa, ya kan? Lama kelamaan itu menjadi karakter dia dan itu menjadi tertipu. Wa yaqmidul wahid 'ainahu 'anil awaqibi wa yatakalla 'alal afwi. Ya, bahkan dia menutup dirinya sendiri, menutup matanya sendiri dari kekurangan yang dia miliki, sehingga enggan untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena sudah menganggap hal maksiat yang dilakukan itu sudah merupakan hal yang biasa, ya kan? Sehingga minta ampun saja enggan gitu kan. Istighfar aja enggak mau gitu kan. Karena bagi dia itu hal yang biasa. Maka secara kesimpulan, wa jama'u dzalika ayyuhasaba nafsahu awwalan 'alal faraid. Yang pertama, ya kesimpulannya, hendaknya seseorang itu mengevaluasi dirinya dalam perkara-perkara yang fardu, dalam perkara-perkara yang wajib. Ya. Fa in tadzakkara fiha nuqsan tadarakahu imma bi qada'in au islahin. Yang pertama, kalau dalam hal-hal yang sifatnya itu wajib yang kita muhasabah itu, kalau memang ada kekurangan dalam hal wajib yang kita kerjakan itu, maka hendaknya memperbaiki atau mengganti, ya kan? Karena itu perkara wajib. Seperti dalam kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat itu sudah benar atau belum, ya kan? Sudah kita jalankan atau belum? Kalau belum kita jalankan, ganti gitu kan. Sudah kita jalankan tapi nggak sempurna. Lah nggak sempurnanya kenapa? Karena memang bacaan-bacaan sholatnya masih banyak yang belum hafal misalkan. Maka memperbaikinya adalah menghafalkan, kan begitu. Ya. Karena banyak surat-surat yang saya baca ketika sholat itu nggak ngerti maknanya, maka memperbaikinya adalah membaca maknanya, ya kan? Maca Quran angen-angen sak maknane gitu kan, supaya apa? Ngeresap ke hati ketika itu sholat, benar-benar memberi pengaruh.
ya kan? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahus somad. Allah itu berdiri sendiri, ya kan? Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyerupainya atau menyamainya. Nah, kalau ngerti maknanya ini, ketika kita sholat itu masuk, gitu kan? Apa yang kita baca itu nandes ke hati, gitu loh. Maka dimulai dari surat-surat pendek yang kita biasa pakai untuk sholat. Ayolah, sempatkan waktu kita untuk membaca terjemahnya, untuk memahami maknanya, sehingga ketika nanti kita sholat itu benar-benar meresap ke hati, ya kan? Syukur-syukur yang masih muda-muda, ya, yang masih muda-muda, yang kesempatannya belajar masih banyak, ya kan? Sambil syukur menghafalkan Al-Quran, ya kan? Ya, belajar bahasa Arabnya, sehingga nanti kalau pas ikut Qiyamul Lail terus imamnya baca yang panjang, ya kan? Baca 1 juz misalkan atau 2 juz begitu, itu nggak bosen. Karena apa? Ngerti makna yang dibaca dari imam itu, ya kan? Ketika imamnya baca surat Al-Isra misalkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu di dalam sini, Bu, di dalam memori ini sudah tergambar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, diberkahi sekelilingnya, diperjalankan Rasulullah dari sini ke sana pada malam, gitu kan. Ya, jadi enak ketika dengerin imam baca Quran itu kayak kita nonton sinetron gitu. Sudah sampai segitu belum, Pak, Bu? Ketika Anda mendengarkan imam baca Quran itu sudah sampai seperti itu belum? Nah, maka kalau belum bisa ngerti nikmatnya sholat itu, ya kan? Nikmatnya sholat itu baru akan terasa kalau kita ngerti bacaan apa yang kita baca itu, ya kan? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, ya kan? Terus berikutnya wa qadayna ila bani, wa qadayna itu artinya apa? Ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ard. La tufsidunna fil ard itu apa? Ya, bahwa telah kami tetapkan pada Bani Israel mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi marrota ini 2 kali. Fala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka akan berbuat, ya kan, semena-mena di muka bumi. Ya, memang Bani Israel, maksudnya yaitu Yahudi itu, ya kan. Jadi kita membaca Quran, ngerti maknanya, nandes ke hati, kan begitu. Maka perlu hal-hal yang wajib di dalam Islam ini perlu kita muhasabai, termasuk urusan zakat, ya kan? Sudah kita tunaikan belum zakat mal kita? Sudah kita tunaikan belum zakat fitrah kita? Sudah benar apa belum, ya kan? Ya kan? Terus kemudian apalagi soal haji, ya kan? Sudah umur segini belum juga daftarkan haji, gitu kan? Padahal ada kemampuan, ada perbekalan, gitu kan? Lah kan urusan haji itu kan urusan panggilan, tapi kalau nggak ada niat, nggak ada di sana panggilan, kan begitu. Wong niat wae ra gelem kok diceluk, kan begitu ya. Iya. Ngopo nyeluki wong ra niat, kan begitu ya. Jenengan ngundangi wong ra niat kan ra penak to, Pak. Iya. Tiwas diundang mesti ra teko wong diundang. Wong wis ra niat, kan begitu. Ya. Tapi kalau memang sudah niat, gitu kan, sudah niat, mulai nyicil 1.000, 2.000 atau 100.000 nyelengi, itu sudah bukti niat, kan begitu. Nanti buat apa? Ya, sanggup ke Mekah itu, entah itu dalam wujud haji atau umroh, ya kan. Itu bukti niat kita ke hadapan Allah. Nanti Allah yang menyempurnakan, kan gitu. Kemudian yang kedua,
hal-hal yang terkait dengan larangan, ya kan? Kalau tadi hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Yang kedua terkait dengan larangan. Tsumma yuhasibuha 'alal manahi fa in arafa annahu irtakaba minha syai'an tadarakahu fit taubatin wal istighfar wal hasanatil mahiyah. Kalau dalam hal larangan, muhasabahnya bagaimana? Kalau kita sadari itu adalah hal atau perkara yang tidak diperkenankan dalam syariat ini, kok terlanjur dilakukan, maka yang kita lakukan berikutnya adalah taubat. Ya, jika memang itu termasuk kesalahan fatal, contoh misalkan, baru saja saya membentak ibu saya, ya, membentak orang tua saya, itu kan perkara besar itu. Membentak orang tua, menyakiti hati orang tua itu perkara besar, ya kan? Ya mungkin bagi anak-anak sekarang tuh dianggap itu perkara yang biasa. Naudzubillah. Kira-kira pengaruh TV atau apa yang mungkin ditontonkan, ya, hubungan orang tua dan anak yang seperti itu, gitu kan? Padahal itu hal yang azim, ya kan? Sampai dituliskan Allah dalam surat Al-Isra itu kan begitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah telah wajibkan atas kalian jangan sampai Anda menyembah selain Allah dan supaya kepada kedua orang tua itu berbuat kebaikan. Ya kan? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau Anda sebagai anak mendapati salah satu atau kedua-duanya itu telah lanjut usia, ya kan? Imma yablughanna 'indakal kibara aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kamu katakan kepada keduanya itu kata-kata buh, gitu kan. Jangan sampai membentak kan gitu. Kalau bukan perkara yang nggak penting, nggak mungkin sampai Allah cantumkan dalam Al-Quran, gitu. Maka muhasabahnya bagaimana? Taubat kan begitu kan? Taubat, minta maaf gitu kan kepada ibu. Kalau urusan yang dosanya besar begini, nggak cukup hanya istighfar, ya kan? Nggak cukup hanya istighfar. Istighfar itu kalau jenengan nonton TV terus tiba-tiba Mas Rebet ada yang nampak auratnya kan begitu ya, istighfar kan begitu. Tapi kalau urusan menyakiti orang tua, ini urusan perkara besar gitu kan. Maka nggak cukup hanya dengan istighfar, taubat. Ya kan? Minta ampun pada Allah, minta maaf pada orang tua kan begitu. Ya. Wal hasanatil mahiyat, atau dengan melakukan, ya balasannya itu melakukan amal kebaikan. Supaya apa? Harapan kita menghapuskan kesalahan kita tadi. Ya kan? Contoh nih, tadi ada diedarkan kotak, gitu kan, untuk menolong saudara kita di Palestina, gitu kan. Sakjane ada di kantong itu, tapi nggak kita keluarkan, gitu kan. Setelah pulang menyesal, gitu kan. Kenapa tadi tidak saya ikut nyumbang, gitu kan. Padahal itu untuk saudara saya sendiri. Ya, maka untuk mengganti itu, ya kan, untuk mengganti itu dia lakukan amal kebaikan yang lain, ya kan. Dia cari, dia masukkan, dia transfer atau apa, gitu kan. Atau setelah melakukan di sana kesalahan diganti dengan melakukan kebaikan. Ya, misalkan melakukan maksiat kecil, gitu kan. Melakukan maksiat kecil, terus kemudian dia sadar bahwa ini adalah perkara yang tidak diperkenankan dalam syariat kita. Ini termasuk dosa, ya kan? Maka untuk menghukum dirinya karena kemaksiatan yang dia lakukannya itu, dia ganti dengan melakukan amal ketaatan. Ada orang yang selama 40 tahun dia ini menjadi ahli maksiat. Masih untung itu dikasih umur hidup gitu kan. Tidak dimatikan Allah ketika bergelimang maksiat. Berarti masih ada kesempatan bertaubat. Maka untuk mengganti 40 tahunnya yang dalam bergelimang kemaksiatan itu diganti 40 tahun berikutnya kalau Allah kehendaki itu melakukan amal ketaatan. Mudah-mudahan kesalahan yang dulu itu terhapuskan dengan kebaikan yang sekarang.
innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena yang kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Nah ini kalau dalam hal perkara-perkara larangan. Kalau itu dosa besar, segera bertobat. Kalau itu kesalahan kecil, segera istighfar, segera diganti dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, tsumma yuhasab nafsahu 'alal ghaflah, dalam perkara ghaflah atau kelalaian. Ya obatnya lalai itu ya mengingatkan begitu. Ya kan? Lalai urusan akhirat, segera ingat urusan akhirat. Lalai karena apa? Lihat dulu faktornya. Saya kok sampai melupakan urusan sholat hanya karena dunia misalkan. Segera di sana mengingat akhirat, segera istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Kok lalai di sana terhadap kehidupan akhirat, yang ada di benaknya adalah dunia, maka obatnya adalah segera mengingat akhirat. Ya kan? Wong yo kemarin itu dengar sendiri dari masjid gitu kan, ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampun kapundhut ya, telah diambil, telah meninggal dunia, datang arsa dalam Allah Ta'ala panjenenganipun bapak niki gitu kan, jalaran gerah sak wetawis gitu. Sakjane nggih krungu nggih. Mireng sakjane nggih mireng kan begitu ya. Mungkin besok gantian saya kan begitu ya. Ya kan? Itu kan urusan ya kan takdir gitu kan. Hari ini tetangga saya, bisa jadi besok saya kan begitu ya. Artinya kalau mengingat mati itu mengingatkan kita kepada akhirat, bahwa orang itu mau hidup seperti apapun pasti mati. Makanya pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah itu yang diabadikan dalam hadis, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hidup-hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Ya kan? Presiden mati, menteri mati, gimana? Iya kan? Pejabat mati, wong sugih mati, wong melarat mati, wong ganteng mati, wong elek ya mati. Padha nek urusan iki kabeh mati bakal. Iya kan? Wis kowe arep petakilan kaya apa uripmu kan? Mati. Ya kan? Dan kalau sudah meninggal itu ya kan, kekayaan yang dia miliki seberapa banyak pun jatahnya itu ya cuma 1 kali 2 meter itu. Enten mriki pejabat kaya raya terus kemudian bu aku pesen 10 meter diparingi mboten Pak? Bu, enten pejabat sugih mblegedu terus pas mau meninggal itu pesen 10 meter ning tarian Bu. Di kuburan itu. Minta 10 meter dikasih enggak? Dikasih enggak Pak? Boten. Lah mbok presiden sak dunia kalau mati ya jatahnya itu aja. Ya kan? Jadi mau sekaya apapun kita, mau ditumpuk seberapapun nikmatnya dunia itu, endingnya cuma 1 kali 2 itu sudah. Itu baru yang nampak secara dohir, belum nanti ketika di alam barzahnya kan begitu. Apakah dia bisa menjawab pertanyaan kubur gitu kan? Gampang pertanyaan kubur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu kan? Apa agamamu, gampang gitu kan? Gitu apa gitu? Gampang Bu. Bu, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Gampil nggih? Gampil. Tapi nanti kalau di alam barzah belum tentu bisa jawab. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah lah yang mengukuhkan orang mukmin itu dengan ucapan itu baik di dunia maupun di akhirat, termasuk di alam barzah itu. Kalau bukan atas kehendak Allah nggak bisa itu jawab.
Jadi bukan masalah iso atau tidak bisa jawab gitu kan sekarang ini. Hafal atau tidak hafal gitu kan. Karena nanti yang bisa menjawab itu yang mereka ketika di dunianya amalnya baik. Ya kan? Gimana Anda mengatakan Nabimu Muhammad gitu kan? Kenyataannya waktu di dunia membenci Muhammad. Gimana Anda mau mengatakan Nabimu Muhammad ketika di dunia nggak mau di sana menjalankan sunnah-sunnahnya Muhammad, kan begitu kan? Anda mengatakan Tuhannya Allah tapi dicelui kok masjid ratau teko, kan begitu? Maka Allah jadikan, Allah kunci itu mulutnya, ya kan? Nggak bisa jawab. Kamu katakan kitabmu Al-Quran tapi ratau mbok waca, kan butuh kok bifet. Pajangan gitu kan, koleksi. Iki umroh pertama, umroh kedua, umroh ketiga gitu. Tapi rata diwaca itu kan, nggak ada maknanya sama sekali. Nggak akan bisa membela itu Al-Quran. Ya kan? Al-Quran itu nggak akan bisa membela Anda. La haula wala quwata illa billah. Maka kalau urusannya lalai, obatnya adalah segera mengingat. Ya kan? Segera mengingat. Fa in kana qad ghafila amma khuliqa lahu tadarakahu bidzikri wal iqbali 'ala Allah taala thumma yuhasabuha bima takallama bih. Di antaranya adalah memuhasabai apa yang telah dia ucapkan. Jane sing tak omongke mau bener apa ora to gitu kan. Melarani atine wong ora to, kan begitu. Au masyat bihir rijlahu, atau apa yang terlangkah dari kakinya. Saya selama 1 pekan ini kaki saya ini banyak melangkah ke tempat yang diridhoi Allah atau ke tempat yang tidak diridhoi Allah, ke tempat yang mengingat akhirat atau ke tempat yang melupakan akhirat. Ya, muhasabai kakinya, muhasabai mulutnya, muhasabai kedua matanya, banyak melihat yang baik-baik atau melihat yang buruk-buruk. Muhasabai telinganya, banyak mendengarkan yang baik-baik atau mendengarkan yang buruk-buruk. Wah, ternyata seminggu ini kuping ini isine gor maksiat gitu kan. Ngrungokke ngrumpi, ya gosip ngrumpi gitu kan. Dihitung gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Ya kan? Maka dimuhasabai ini telinga ini. Ya. Kalau nggak dimuhasabai, nanti dia yang akan bersaksi sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Ya kan? Dimuhasabai, diistighfari kan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, ampunilah hatiku, ampunilah telingaku, ampunilah kedua mataku. Ya kan? Ternyata seminggu ini mata ini lebih banyak melihat aurat yang terbuka. Ternyata seminggu ini mata ini lebih banyak melihat maksiat daripada yang taat. Maka segera muhasabai, ya kan? Ini tentang nikmat yang Allah ciptakan pada diri kita itu juga dimuhasabai. Telinganya, matanya, tangannya, kakinya, mulutnya, perutnya. Wahai perut, banyak yang masuk ke dirimu itu yang halal atau yang haram. Muhasabai. Ya. Kemudian wa ya'lam annahu la budda ayyun syara li kulli harakatin wa kalimatin ya diwanani liman fa'altahu wa kaifa fa'altahu. Kemudian dalam hal perkara-perkara amal yang kita lakukan, hendaknya juga ditanyakan di sana 2 hal ini. Sebenarnya untuk siapa saya melakukan itu? Dan bagaimana saya melakukannya? Ya kan? Untuk siapa saya melakukan itu dan bagaimana saya melakukannya? Untuk Allah atau untuk manusia? Bagaimana cara saya melakukannya? Cara saya melakukannya sudah benar belum? Sudah bersih dari sum'ah belum? Sudah bersih dari riya belum? Sudah bersih dari kesombongan belum? Sudah benar sesuai tuntunan Rasulullah belum? Maka itu 2 hal pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Fal awalu soal anil ikhlas. Yang pertama, tanyakan keikhlasannya. Watsani soal anil mutaba'ah. Yang kedua adalah tanyakan tentang bagaimana kita melakukan itu sudah benar atau belum. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, liyas'alis shadiqina an sidqihim. Hendaknya orang-orang yang jujur itu menanyakan tentang kejujurannya.
Artinya apa? Jika orang yang jujur saja masih disuruh mengoreksi kejujurannya oleh Allah Ta'ala, lalu bagaimana dengan orang yang berdusta, orang yang biasa berbohong? Ini yang sudah jujur saja suruh mengoreksi kejujurannya, lalu bagaimana dengan orang yang pembohong? La haula wala quwwata illa billah. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, di antara faedah dari muhasabatun nafs, terakhir, faedah dari kita melakukan introspeksi diri atau evaluasi diri adalah yang kita dapatkan, yang pertama, al-itla'u ala uyubi nafsihi. Dia akan tahu kekurangan dirinya. Wa man lam yattali' ala uyubi nafsi, barang siapa yang tidak pernah mengoreksi aib pada dirinya, lam yumkinhu izalathu, maka dia tidak akan mungkin mampu untuk menghilangkannya. Ya kan? Logis. Bagaimana mungkin kita akan menghilangkan kotoran di rumah kita, wong kita sendiri nggak pernah mau melihat kotoran itu, ya kan? Kita sepelekan aja, rumah itu kotor, kita sepelekan aja. Pokoknya kita aktivitas saja, nggak kita jumput kotoran itu, nggak kita sapu kotoran itu, ya kotor terus kan begitu. Tapi kalau memang kita niat untuk membersihkan rumah, kita cari yang kotor itu, kita sapu, kita bersihkan, kan begitu. Begitupun diri kita, kalau enggak kita lakukan untuk mengoreksi aib dalam diri kita ini, enggak akan ketemu aib itu, sehingga tidak bisa menghilangkannya. Berkata Yunus bin Ubaid, inni la'ajidu mi'ata khaslatan min khisalil khair ma a'lamu anna fi nafsi minha wahidatan. Saya ini bisa mendapati 100 kebaikan dari hal-hal baik yang saya kerjakan, tapi saya belum tentu bisa menemukan satu hal keburukan atau kejelekan dari apa yang saya lakukan. Artinya memang mencari perkara aib dalam diri itu sesuatu yang pelik, lebih angel gitu kan. Gimana apa nggih Bu? Nek goleki apike itu kan oke alasane kan gitu. Tapi goleki elek itu kadang lebih sulit gitu kan, mencari. Iya kan? Saya ngisi seperti ini, ngisi ceramah seperti ini, yang nampak itu kan seolahnya baik semuanya gitu kan? Ya. Tapi kan ada tetap di situ kekurangan, yaitu yang harus dicari gitu kan. Apa kesalahan atau kekurangan ketika saya menyampaikan ceramah tadi gitu kan, misalkan. Maka begini. Berkata Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayajlisa ilayya." Muhammad bin Wasi' mengatakan, seandainya dosa itu punya bau, tentu tidak ada orang yang mau duduk di majelisku ini. Bu, Pak, seandainya dosa saya itu bisa tercium, Anda nggak bisa duduk di sini. Gimana nggih? Masalahnya apa? Ditutupi kan Gusti Allah, kan begitu. Jenengan kan mboten ngertos dosa kula kan begitu. Seandainya bau dosa saya itu ada baunya gitu kan, jenengan mungkin nggak duduk di sini kan begitu. Iya. Ini perkataan Muhammad bin Wasi', ya kan? Maka orang itu bisa melenggang, sok gagah gitu kan, sok berwibawa, ya karena aibnya sedang ditutupi aja sama Allah. Itu kalau sudah terbongkar, hilang itu harga dirinya, Pak. Ya, itu kalau kebongkar. Maka beliau menggambarkan, seandainya dosa itu ada baunya, mungkin nggak ada orang yang mau duduk dengan kita, ya kan? Maka di antara bentuk sifat kasih sayangnya Allah itu, yaitu Allah kasih penutup untuk maksiat-maksiat yang kita lakukan itu. Makanya Rasulullah mengingatkan, di antara dosa yang tidak diampuni adalah mujahirin. Mujahirin itu apa? Orang yang bangga melakukan dosanya. Jadi maksiatnya malah diumbar gitu. Sebenarnya maksiat itu sudah ditutupi Allah. Allah tunggu kita di pintu tobatnya, diberi kesempatan kita untuk berubah, tapi malah kita bangga dengan perbuatan dosa itu, diumbar di sosmed, ya kan? Maksiat itu diumbar. Akhirnya Allah nggak mau ngampuni hal itu, ya kan? Waliyadzubillah. Berkata Mutarrif bin Abdullah, laula a'lamu ma fi nafsi laqallaitun nas. Seandainya aku tidak mengetahui aib yang ada di dalam diriku itu, pastinya aku ini banyak mencela orang-orang. Ya, seandainya aku tidak mengetahui aib dalam diriku, mungkin saya ini banyak merendahkan orang.
Ya kan? Kenapa ada orang merendahkan orang lain? Karena dia sedang tidak sadar diri dengan aibnya sendiri. Padahal kerendahan dirinya sendiri, hal-hal yang bisa merendahkan dirinya sendiri itu lebih banyak. Kenapa dia mencaci maki orang lain, padahal hal yang ada pada dirinya itu untuk pantas dicaci maki itu lebih banyak. Maka kalau Anda di jalan, ya Pak ya, terus tahu-tahu ketemu wong edan, ya kan, wong edan itu ya, orang gila itu. Terus kemudian kita dicaci maki orang gila itu, nggak perlu marah Pak. Iya kan? Dicaci maki wong edan, melok nesu gitu kan. Podo edan ini begitu kan begitu. Tapi justru lakukan muhasabah. Mungkin ini teguran dari Allah kan begitu. Sampai wong edan itu ngelek-ngelek aku kan begitu. Padahal orang kenal aku kan begitu, tidak kenal saya. Mungkin ini teguran dari Allah. Ada kesalahan yang saya lakukan hari ini, ya kan? Atau kadang kita nggak kenal orang, tahu-tahu kita pas naik sepeda motor atau mobil itu nyalai terus kemudian dipisui kan begitu ya? Nggak perlu marah kan begitu. Bisa jadi memang itu teguran dari Allah. Ada kesalahan yang kita lakukan saat ini. Kemudian yang kedua, kalau tadi mengetahui aib diri, yang kedua dengan melakukan muhasabah kita lebih tahu hak-haknya Allah Ta'ala. Fa inna dzalika yurithu maqtatun nafsih. Dengan mengetahui hak-hak Allah yang kita kurangi itu menjadikan kita marah terhadap diri kita sendiri. Wal izra'u 'alaiha wa yakhlusuhu minal ujub war ru'yatul amal. Dan kemudian menyelamatkan kita dari dosa ujub, ya, sombong, dan dosa apa? Riya. Ya. Karena kita mengetahui hakikat Allah Ta'ala, ya kan? Sebenarnya apa yang kita lakukan itu semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, sehingga kalau di dalam mengetahui hak-haknya Allah Ta'ala ini, kalau ada hal-hal yang kita kurang atau ada hal-hal yang tidak kita tunaikan, ya kita bisa memarahi diri kita sendiri, ya kita bisa ngoreksi diri kita sendiri sehingga kedepannya jauh lebih baik untuk kita lakukan. Baik, ini diantara yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini, ya, berkenaan dengan muhasabah dan faedah-faedahnya terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kepada kita semuanya keistiqomahan di dalam melakukan amal-amal. Kita bisa memuhasabahi diri, kemudian kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki setiap kualitas dan kuantitas ibadah kita hingga akhir ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap diri kita, radhiyallahu anhum wardu'anah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan amal-amal yang kita lakukan. Allah ridho dengan kehidupan kita. Allah ridho sampai akhir hayat kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran akan kajian pada pagi hari ini, muhasabah. Pak, Bu, muhasabah penting betul? Penting. Kapan kita muhasabah? Setiap saat. Koreksi diri, evaluasi diri saja yang kita lihat, tidak usah orang lain. Dan sebelum saya tutup, saya mengingatkan undangan dari Bapak Sumarso nanti malam pada Isya jam 19.30 diaturi rawuh dan menuju kantor Notaris Budiah keperluan pengawasan. Ustadzipun Ustadz Taufiq Aziz. Ngaten nggih Pak Bu, niki saestu amargi sing diundang jamaah Masjid At-Taqwa. Ngaten nggih. Niku nggih mugi dapat ngaten. Nanti setelah ini sholat subuh langsung sarapan. Ngaten monggo kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Anggapun bekali.